Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konseling dan Kemiskinan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Laniwati Harahap dengan NPM 1911080119. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian konseling dan kemiskinan. Kemiskinan bukan merupakan sebutan budaya dalam arti sebenarnya dari kata tersebut. Namun, tantangan dan tonggak kehidupan dalam kemiskinan cukup berbeda kehidupan arus utama untuk menjamin pertimbangan oleh para profesional konseling. Bagian dari ini, pertimbangan membutuhkan konselor yang berasal dari kelas menengah. Belajar tentang hidup dalam kemiskinan yang sebagian besar dari mereka tahu sangat sedikit. Sama pentingnya bagaimanapun adalah belajar tentang kelas bias terkait asumsi dan prosedur yang sering tertanam di dalamnya. Pandangan dunia dari orang-orang memegang hak istimewa kelas sosial dan cara-cara tersebut asumsi dimanifestasikan dalam teori psikologi, penelitian, dan praktik. Kemudian, yang kedua ada karakteristik dan kekuatan. Pada tahun 2010, hasil survei Biro Sensus Amerika Serikat memperkirakan bahwa orang Amerika kemiskinan telah meningkat selama tahun sebelumnya dari 13,2% populasi menjadi 14,3%, menghasilkan jumlah orang miskin Amerika terbesar menjadi 43,6%. Sejak itu perkiraan kemiskinan telah diterbitkan. Pedoman Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan atau disebut HHS 2011 tentukan bahwa keluarga beranggotakan 4 harus berpenghasilan kurang dari $22,350 per tahun untuk jatuh di bawahnya garis kemiskinan. Oleh karena itu, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang berusaha untuk hidup dengan $22,350 per tahun. Tidak akan dihitung di antara orang miskin. Kemudian ada yang ketiga, kekuatan orang yang hidup dalam kehidupan. Peningkatan tingkat stres, kekurangan, dan kehausan fisik yang secara teoritis terdeteksi di antara orang-orang miskin diperkirakan mempengaruhi hampir semua orang yang terpaksa bertahan hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, ketika orang benar-benar selamat dari kemiskinan, mereka menunjukkan banyak hal kekuatan yang sering tidak menjadi bagian dari citra stereotip orang lain kelas memiliki orang miskin. Misalnya, Bayard 2008 menulis tentang kesabaran, kegigihan, dan tekad wanita tunawisma saat mereka berjuang untuk membuatnya hidup yang layak untuk anak-anak mereka, wanita yang sering stereotipkan ratu kesejahteraan, label yang rasis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ermaliana. Kepada Ermaliana dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu budaya dan pengucilan sosial orang miskin. Penulis dan penyair Amerika pada tahun 1994 yang dibesarkan di kemiskinan, dia mengamati dalam kehidupannya bahwa dia menuliskan kehidupan keluarga saya tidak di televisi, tidak di buku, bahkan tidak dalam buku komik. Sebuah persepsi yang kemudian muncul dalam literatur psikologi sosial menemukan bahwa orang miskin jarang muncul dalam representasi media televisi, dan ketika mereka melakukannya seringkali melalui realitas show yang menggambarkan mereka sebagai malas, disfungsional, dan kecanduan narkoba. Begitu pula dengan pengalaman kelas pekerja sebagai besar tidak memiliki representasi dalam budaya populer, dan hanya ada sedikit suara miskin atau kelas pekerja dalam wacana nasional publik masalah kebijakan. Ketika mereka disertakan, biasanya berkaitan dengan topik tertentu seperti kerja terorganisir. Mereka sering ditampilkan dalam sudut pandang yang negatif.
Selanjutnya, kesenjangan pendidikan. Meskipun pendidikan sering dipromosikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan, orang Amerika kesenjangan pendidikan sedemikian rupa sehingga keluarga dengan kebutuhan terbesar seringkali demikian diturunkan ke sumber daya pendidikan yang tidak memadai. Menurut Lansing Ground, sebuah laporan atau pusat kebijakan publik dan pendidikan tinggi nasional relatif kecil jumlah siswi miskin yang berhasil masuk ke kampus akan menanggung biaya pendidikan perguruan tinggi telah meningkat pada tingkat yang lebih tinggi daripada inflasi dan pendapatan keluarga. Akibatnya, tingkat kelulusan siswa berpenghasilan rendah menjadi berkurang, sedangkan siswa dari kelas menengah dan keluarga kaya terus berkurang menghadiri perguruan tinggi dalam jumlah rekor. Selanjutnya yaitu implikasi untuk praktik klinis. Meningkatkan kesadaran mereka tentang kemiskinan dan kelas sosial. Hak istimewa konselor dapat meningkatkan efektivitas dan referensi pekerjaan mereka dalam konteks kemiskinan menurut pedoman sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengintegrasikan kerangka keadilan sosial di dalam praktik konseling. Yang kedua yaitu kegunaan pendekatan pengobatan yang fleksibel. Yang ketiga yaitu persediaan memasukkan pemecahan masalah dan identifikasi sumber daya dalam sesi, tetapi jangan asumsikan bahwa mereka ini akan menjadi fokus pekerjaannya. Yang terakhir yaitu gabungkan peran advokasi ke dalam pekerjaan Anda.